Seseorang hamba kalau mau mulia, mau berjaya, mau sukses, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya, maka tidak ada cara lain melainkan dia ini harus mengamalkan agama secara sempurna. Maka sudah menjadi ketetapan Allah, kejayaan, kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan seorang hamba yaitu hanya dan hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan bukanlah terletak di dalam jabatan, bukan pula di dalam harta benda, kekayaan, bukan pula terletak pada pengalaman seseorang, kehebatan seseorang, tidak. Tetapi memang sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya kemuliaan itu hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan itu di dalam pangkat dan jabatan, kedudukan, maka tentu dan tentu, pasti dan pasti yang paling mulia, yang paling sukses dan yang paling bahagia adalah Fir'aun alaihi. Fir'aun, raja pada zaman itu, berkuasa pada zaman itu, kerajaannya besar, sangat hebat pada zaman itu. Pintu gerbangnya saja itu emas, berupa emas, itu Fir'aun. Yang mana saking hebatnya, ia tidak pernah mengeluarkan kotoran selama 40 hari. Jadi saking bersihnya, saking hebatnya dia, sampai-sampai kotoran selama 40 hari baru bisa dikeluarkan. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah, kemuliaan itu bukan terletak pada jabatan, sehingga Fir'aun alaihi ditenggelamkan di Lautan Merah bersama pasukannya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan itu di dalam harta, benda dan kekayaan, tentu dan tentu, pasti dan pasti seseorang yang paling bahagia, yang paling sukses, yang paling mulia adalah Qarun. Kuncinya itu saja kunci apa namanya? Untuk tempat uangnya, tempat hartanya itu berupa emas, serba emas. Maka suatu ketika dia mempamerkan kekayaannya, fakhraja ala qaumihi fi zinati, dia keluar dari kerajaannya untuk memamerkan kepada kaumnya bahwasanya dia itu kaya, dia itu memiliki segala sesuatu, untanya banyak, kudanya banyak, perhiasannya banyak, segudang-gudang. Seandainya satu hari keluarga nggak bisa habis. Ini Qarun. Tetapi hatinya mulia, Qarun juga celaka. Qarun juga orang yang hina. Faqasatna bihi wa bidarihi al-ardh. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta harta kekayaannya ke dalam bumi. Ditenggelamkan semuanya. Karena memang kebahagiaan, kesuksesan itu bukan terletak pada harta dan kekayaan, bukan. Maka seandainya begitu pula kalau kemuliaan, kebahagiaan itu terletak pada pengalaman seseorang, maka tentu dan tentu yang paling mulia, yang paling sukses dan yang paling bahagia adalah iblis. Iblis ini makhluk yang paling berpengalaman, hidupnya sudah jutaan tahun sejak diciptakan surga sampai zaman sekarang. Zaman Nabi Adam sudah ada, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut, semuanya sudah ada, sudah lama hidupnya. Tentu dan tentu pengalamannya sangat banyak.
Tetapi iblis juga bukan makhluk yang sukses, bukan makhluk yang mulia, bahkan ia adalah makhluk yang sehingga dengannya makhluk. Laknatullah alaihi, semua makhluk melaknatnya, malaikat, para nabi, para rasul, Allah yang Tuhan semesta alam melaknatnya, dan ia akan di neraka khalidan mukhalladan fi, kekal abadi di dalam neraka. Maka inilah sudah ketentuan Allah kalau kita ini pengen sukses, kalau kita ini pengen mulia, pengen bahagia, pengen berjaya, hidupnya enak, yang sementara di akhirat yang selama-lamanya, maka kita ini harus dan harus mengamalkan agama yang secara sempurna. Maka yang mulia, di dalam mengamalkan agama yang secara sempurna, di dalam mengamalkan agama ini, kita bagaimana mengikuti orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah berhasil di dalam mengamalkan agama yang secara sempurna. Itu siapa hadirin? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ini beliau-beliau semuanya sudah berhasil di dalam mengamalkan agama yang secara sempurna. Sehingga apa? Sehingga dimanapun beliau berada, bagaimanapun keadaannya dan kapanpun, mereka selalu dimuliakan, ditolong, dan selalu bahagia dalam keadaan apapun. Para sahabat itu bermacam-macam. Ada yang kaya, ada yang sangat kaya, ada yang miskin, ada yang tidak punya apa-apa. Adapun bajunya tambal-tambal. Dari mereka ada yang pedagang, dari mereka juga ada yang mengembala, bermacam-macam. Tetapi dari bermacam-macamnya itu, mereka semuanya mulia, sukses, jaya dan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena mereka semuanya mengamalkan agama secara sempurna. Kesuksesan mereka, kebahagiaan mereka yang ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka dan mereka juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, maka tentu dan tentu seseorang itu akan sukses, bahagia, mulia dunia dan di akhirat. Sayyidina Abu Bakar yang mana tidak punya apa-apa, tetapi surganya beliau itu ribuan tahun dikelilingi oleh malaikat Jibril dan habis-habis, saking luasnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bajunya bertambah, tetapi beliau mengamalkan agama secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar." Seandainya dari umatku itu ada yang menjadi nabi, maka yang paling cocok adalah Sayyidina Umar. Yang mana Sayyidina Umar ini kalau jalan di suatu lorong, setan-setan akan berlarian, takut melewati jalan yang pernah dilewati oleh Sayyidina Umar. Saking hebatnya, saking mulianya. Ini kalau mau mengamalkan agama secara sempurna. Sayyidina Utsman, orang kaya padahal, setiap hari infak, setiap hari sedekah, beribu-ribu dirham, beribu-ribu dinar. Tetapi beliau mengamalkan agama juga secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan juga. Yang mana beliau ketika tengah-tengah puasa wafat dalam keadaan puasa, berbuka puasa sudah di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, yang mana kematiannya itu membuat aras bergetar. Dalam suatu hadis Bukhari disebutkan
ihtazzal arsy li mauti Sa'd bin Mu'adz. Harus bergetar, bergoncang-ganjing. Sebab apa? Sebab wafatnya Sayyidina Sa'd bin Mu'adz. Ini karena apa? Bisa begini karena apa? Karena satu, mereka semuanya itu mengamalkan agama secara sempurna, tanpa dikurangi. 100% mereka taat, tunduk, mengamalkan agama secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun mereka berada, apapun keadaannya, mereka semuanya orang-orang yang mulia, bahagia, sukses di dunia sementara dan di akhirat yang selamat. Maka hal mulia ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungi, dan yang harus kita praktekkan. Bagaimana diri kita, khususnya keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sanak famili kita, bagaimana semuanya ini tanpa terkecuali mengamalkan agama secara sempurna. Semuanya yang sudah istiqomah di masjid, sholat berjamaah, maka bagaimana kita pikirkan teman-teman kita juga, ajak teman-teman kita, ajak keluarga-keluarga kita yang belum masjid, diajak. Jadi bukan hanya sekedar diri kita yang mengamalkan agama, tetapi keluarga kita dan juga kampung kita semuanya mengamalkan agama secara sempurna. Karena jantungnya desa itu berada, jantungnya kampung itu tergantung masjidnya. Kalau masjidnya yang sempurna, amal agamanya hidup, sholat berjamaah full, makmur, maka desanya juga akan menjadi desa yang makmur dan barokah. Tetapi sebaliknya, kalau masjidnya ini sudah tidak hidup, tidak makmur, ya sebaliknya desanya akan tidak makmur. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi atau penduduk kampung ataupun penduduk desa ini mengamalkan agama secara sempurna, bertakwa semuanya, beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah-berkah, pertolongan-pertolongan dari langit maupun dari bumi. Jadi kita ini kenapa desa ini banyak masalah, keluarga kita ini banyak masalah, dan tidak bisa diselesaikan, hidup support aja. Karena satu, kita ini kurang mengamalkan agama secara sempurna. Sudah mengamalkan agama, tapi kurang sempurna. Maka atas sepertinya perkara ini, bagaimana kita yang sudah ke masjid istiqomahkan lagi, dan juga jangan lupa mengajak keluarga kita dan teman-teman kita yang belum mengamalkan agama secara sempurna. Insyaallah semuanya bersedia. Insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majlis kita dan doa kifaratul majlis. Subhanallah.